Tapi saya harus katakan kali ini kepada Cak Nun. Ini Cak Nun ini kelewatan nih. Kelewatan ini. Beliau menyebut Presiden Jokowi seperti Fir'aun. Nah, ini rak kelewatan ini. Diakui atau tidak, Cak Nun adalah salah satu tokoh Islam yang cukup disegani. Dia salah satu tokoh muslim yang sama sekali tidak bersedia masuk dalam kancah politik. Loh, padahal jelang keruntuhan Presiden Soeharto waktu dulu, kelompok oposisi yang membuka komunikasi dengan Pak Harto diperantarai oleh Cak Nun. Bayangkan kayak apa ini sebenarnya? Setahu saya, beliau dekat dengan banyak tokoh zaman Orde Baru. Tapi pasca runtuhnya Orba, Cak Nun seperti menarik diri, menghilang begitu saja, menjauh dari hiruk pikuk dan hingar-bingarnya politik. Nah, Cak Nun ini memilih jalan sunyi, mendidik umat, bukan hanya umat Islam loh, tapi umat beragama dan atau siapapun yang ingin mendengarkan tausiahnya. Beliau membuka majelis Mahyayan Padang Bulan di Bantul, Yogyakarta sana. Loh, kayak apa ini Cak Nun ini sebenarnya? Apa yang dinyatakan Cak Nun di videonya? Begini, siapa saja yang disebut Cak Nun dan bagaimana kita menyikapi videonya itu? Mari kita tetap di ngompol, di ngopini politik ini yang akan membedah ucapan Cak Nun itu karpe apa toh dalam ngompol saat ini juga. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apapun itu tidak pantas itu. Nah, ini bukan soal Cak Nun tidak punya partai, tidak punya pengikut yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu, tapi cara berbicaranya tidak mendidik. Silahkan cek konten ngompol yang saya bawakan ini, yang sudah tayang di channel kebanggaan kita, Sewo TV ini. Meski tidak menyukai Pak Anies, tidak menyukai PKS atau kaum intoleran, Om Begawan lebih suka mengkritisi perilaku yang salah. Pak Anies dan kelompoknya adalah bagian sejarah bangsa ini, maka yang perlu dikritisi adalah sikap salahnya. Nek salah ya dikritisi, nek bener ya didukung, begitu loh. Bukan pribadi Pak Aniesnya, tapi perilakunya. Bahkan saya tidak setuju menyebut etnis Arab, apalagi menyebut Pak Anies dengan sebutan Yaman. Saya nggak mau. Itu tidak elok dan tidak mencerminkan sikap bangsa yang Pancasialis. Apakah Cak Nun sudah melupakan itu semuanya? Kita ini bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila loh Cak Nun. Saya menghormati para tokoh-tokoh pengkritik Presiden Jokowi sepanjang kritikan disampaikan dalam konteks yang benar, konteks kebijakan yang diambil pemerintah, bukan individu atau pribadinya. Oh, enggak, jangan begitu. Sebagai tokoh yang lumayan banyak didengar masyarakat, tidak elok rasanya menyebut begitu. Budayawan kondang MH Ainun Najib atau Cak Nun menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya. Kata Cak Nun, sang Kiai Kanjeng ini, terkenalnya itu Kiai Kanjeng, hasil pemilu itu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak kedewasaan rakyat. Nah, algoritma pemilu 2024 karena sudah ada menang sekarang ini, karena Indonesia dikuasai Fir'aun yang namanya Jokowi. Loh, Harun yang dikuasai Antoni Salim beserta 10 naga, Haman yang namanya Luhut Panjaitan. Waduh, ini parah ini. Nah, beliau itu pribadi yang sebenarnya sering berkata apa adanya, jujur loh orangnya itu. Namun sepengetahuan kita semua tidak suka menuduh-nuduh. Nah, jujur Cak Nun ini malah lebih sering menyindir dengan kata jenaka, lucu. Ya, kata kalau tausiah itu lucu, banyak orang ketawa ini. Lah entah apa yang ada di pikirannya kali ini. Pikirannya Cak Nun itu ngapain sampai menyebut Fir'aun pada presiden kita Jokowi. Nah, meski mungkin bagi sebagian orang menyebut guyonan, tapi ya orang pantes itu. Tidak bisa seperti itu.
Beliau menyebut pemangku stakeholder terlalu sibuk dengan bencana, yaitu tipu daya. Nah, tipu daya dianggap bencana ini. Nah, dan hal ini tidak pernah berakhir hingga tahun 2024 nanti. Nah, sebab keinginan untuk mengurangi bencana menurutnya tidak ada. Nah, Cak Nun ini menyebut pemerintah itu malah fokus pada kekayaan. Ini karpe opo ini Cak Nun ini. Cak Nun, jika benar itu Anda ucapkan, artinya Anda tidak mengenal Pak Jokowi dengan baik. Cak Nun tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Syekh dalam acara peringatan 1 abad NU di Banyuwangi. Cak Nun memang tidak mengakui sebagai NU, tetapi amaliyah Cak Nun jelas Nahdien. Meski sama-sama dari Solo dan sudah 8 tahun tidak pernah bertemu dengan Habib Syekh selalu mendoakan Pak Jokowi, tidak pernah melecehkan sama sekali. Habib Syekh tidak pernah iri dengan beberapa tokoh atau ulama lain. Iya, atau ulama lain yang diundang istana. Enggak pernah. Padahal ketika Pak Jokowi masih menjadi wali kota Surakarta dulu, mereka berdua sering bersua, berjumpa, ngopi bareng, ya, bersilaturahmi, saling membantu. Tidak pernah tuh kita mendengar Habib Syekh menuduh-nuduh Pak Jokowi atau memberi perumpamaan yang buruk. Enggak pernah. Sama-sama dari Solo, mesti harus saling menghormati. Cak Nun sering menyebut dirinya sebagai Kiai Beling. Wah ya, Kiai Beling asal bukan Kiai Preman itu, enggak apa-apa. Kiai Beling enggak apa-apa. Itu sebutan dulu ketika beliau masih sering menulis soal Fir'aun, Haman, dan Qarun yang telah menyinggung pihak lain. Tokoh yang juga dikenal dengan julukan Kiai Beling itu mengaku kesambat karena mengucapkan hal yang seharusnya tidak dia ucapkan. Masa loh seorang Cak Nun akan meniru Habib Rizik atau Pak Amin Rais yang suka menuduh-nuduh sembarangan, nuduh orang karu-karuan. Nah, ingatkan Pak Amin Rais pernah menyebut rezim bebek lumpuh pada pemerintah. Nah, serendah itukah akhlak seorang MH Ainun Nazib? Cak, kita ini sebagai manusia akan tinggi karena adab dan perilaku kita. Kita akan dihormati karena tutur kata kita. Seperti kata pepatah Jawa, ajining diri ono ing lati, di bibir kita. Nah, saya kira Cak Nun sangat tahu itu, karena beliau ini seorang Jawa dan belajar maupun menguasai banyak ilmu agama Islam. Nah, semoga Cak Nun segera menyadari kesalahannya. Tapi kata-kata lanjutan yang diucapkan Cak Nun ini tidak malah menyadarkan para jemaahnya. Atau jika memang ada kritikan, nasihat atau apapun yang ingin dibicarakan, ya pasti tahu harus bagaimana caranya. Tidak begitu mengata-ngatai ya seperti itu. Oh ya jangan begitu. Bagaimana bisa menuding pemerintah fokus pada kekayaan dan pendapatan? Lihat saja bagaimana keluarga presiden hidup dengan sederhana. Bahkan melihat pernikahan ketiga anaknya menolak semua sumbangan, tidak memakai fasilitas negara, dan ketiga anaknya memilih jalan kehidupannya sendiri-sendiri. Dengan Mas Gibran ya toh, yang kini mengambil pilihan politik, ayahnya tidak pernah menentengnya kemana-mana. Jenengan ngertos gitu. Mas Gibran pernah itu dituntun bapaknya, nggak pernah. Oleh karena itu, Cak Nun meminta maaf. Pertama, tokoh yang juga dikenal sebagai kolumnis itu memohon ampun kepada Allah. Artikel di berbagai media massa. Nah, meskipun Beling atau bahasa Indonesianya itu nuwakal, seorang kiai tidak mudah menstigma, menstempel, mentasbiskan seorang dengan contoh buruk. Tidak boleh itu. Apalagi dengan mengatakan Pak Jokowi seperti Fir'aun. Itu nggak pantas nih. Apalagi beliau itu sebagai seorang kepala negara loh. Kepala negara, presiden itu adalah sebuah hal yang kita hormati. Tinggi derajatnya seorang bukan karena merendahkan orang lain. Saya percaya loh, Pak Jokowi dan keluarganya tidak akan ambil pusing dengan sebutan Fir'aun.
Tetapi begitukah cara seorang tokoh mendidik atau memberi contoh pada para pemujanya? Cak Nun, kalau memang ingin diundang ke istana, ini menurut perkiraan Begawan loh ini, atau ingin bertemu dengan presiden, ayo sampaikan saja. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi.